Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang permutasi dan kombinasi. Jadi di video ini ada beberapa soal mengenai permutasi dan kombinasi. Tentu kita harus bisa membedakan mana soal yang menggunakan permutasi dan mana yang menggunakan kombinasi. Disimak ya. Nah, jadi perbedaan permutasi dan kombinasi itu seperti apa? Nah, yang pertama, permutasi itu adalah susunan objeknya secara linier, sedangkan kombinasi itu susunan objeknya secara acak. Kemudian yang kedua, permutasi itu cirinya memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi cirinya tidak memperhatikan urutan. Kemudian untuk permutasi, dari N objek dipilih R objek untuk disusun secara berurutan. Nah, banyak cara yang dapat dilakukannya adalah menggunakan rumus NPR atau sama dengan N faktorial per N min R faktorial dengan R kurang dari sama dengan N. Sedangkan untuk kombinasi, banyak cara memilih R objek dari N objeknya dilakukan secara acak, yaitu dengan rumus NCR atau sama dengan N faktorial per N min R faktorial dikali R faktorial dengan R kurang dari N. Ilustrasinya adalah seperti ini. Kalau misalnya kita punya AB dengan BA, kalau dipermutasi itu AB dengan BA itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Karena di sini memperhatikan urutan. AB tidak sama dengan AB. Nah, namun untuk dikombinasi AB dengan BA itu dianggap sebagai sesuatu hal yang sama. Gitu. Ibarat seperti berjabat tangan antara orang yang satu dengan orang yang kedua, itu urutannya tetap sama karena tidak memperhatikan urutan, jadi sama saja. Kalau di permutasi itu ada urutannya sehingga AB tidak sama dengan BA. Nah, kemudian kita ke contoh soal. Bagaimana contoh soalnya? Nah, untuk di permutasi, misalnya ada 7 siswa, akan dipilih 4 orang untuk menduduki posisi ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Itu untuk permutasi, jadi ada urutan di sini, ada posisi, sehingga menggunakan rumus permutasi. Kemudian untuk kombinasi itu, dari 7 siswa akan dipilih 4 orang untuk menghadiri rapat OSIS. Di sini sama-sama dipilih 4, tapi dengan kasus yang berbeda. Nah, untuk menghadiri rapat OSIS itu tidak memperhatikan urutan, maka kita menggunakan rumus kombinasi. Kemudian, bagaimana cara menghitungnya? Nah, untuk soal yang permutasi, dari 7 siswa akan dipilih 4 orang untuk menduduki posisi ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Banyak cara yang dilakukannya adalah, cara mengerjakannya kita menggunakan rumus NPR. Dengan N-nya itu adalah 7 di total objeknya. R-nya adalah 4 yang diambil. Kemudian kita selesaikan dengan menggunakan rumus 7 faktorial per 7 min 3 faktorial, min 4 ya, min 4 faktorial. Berarti 7 faktorial per 3 faktorial. Kemudian kita selesaikan 7 faktorial itu artinya 7 dikali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 3 faktorial. Nah, 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Kemudian kita lihat di pembilang dan penyebut sama-sama ada 3 kali 2 kali 1. Jadi 3 kali 2 kali 1-nya habis, sehingga hasilnya adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4. Sehingga hasilnya adalah 840 cara. Nah, jadi banyak cara yang dapat dilakukan adalah 840 cara. Itu adalah contoh dari soal yang menggunakan rumus permutasi. Nah, kemudian bagaimana dengan kombinasi?
Contoh soalnya, dari 7 siswa akan dipilih 4 orang untuk menghadiri rapat OSIS. Banyak cara yang dapat dilakukan adalah, nah walaupun sekilas seperti mirip, tapi kasusnya berbeda. Untuk menghadiri rapat OSIS tentu tidak memperhatikan urutan. Jadi sekarang rumusnya pakai kombinasi. Rumus kombinasi itu tadi adalah NCR dengan N-nya itu adalah 7 faktorial, R-nya itu adalah 4. Dengan rumusnya dibagi oleh 7 min 4 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, sehingga hasilnya adalah 7 faktorial per 3 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, 7 faktorial itu kan tadi bisa kita uraikan menjadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini sebenarnya bisa kita persingkat cara penulisannya. 7 kali 6 kali 5. Nah, kali 4 kali 3 kali 2 kali 1-nya kita singkat aja menjadi 4 faktorial. Jadi 4 faktorial itu kan 4 kali 3 kali 2 kali 1 supaya singkat ya. Karena nanti dia akan habis dibagi oleh 4 faktorial oleh penyebut. Jadi ini kita tulis 3 faktorial, kemudian 4 faktorial. Nah, 4 faktorialnya habis. Nah, sehingga ini kita sederhanakan lagi menjadi 7 kali 6 kali 5 per, nah 3 faktorialnya itu adalah 3 kali 2 kali 1. Nah, 3 kali 2 kali 1 itu kan 6 ya. Nah, dibagi oleh 6, sehingga hasilnya menjadi 7 kali 5. 7 kali 5 itu adalah 35. Sehingga banyak cara yang dapat dilakukan dari 7 siswa yang dipilih 4 orang untuk menghadiri rapat OSIS adalah sebanyak 35 cara. Nah, ternyata jenis-jenis permutasi itu ada beberapa. Salah satunya adalah permutasi dengan N unsur yang sama. Jadi ada jenis-jenis permutasi yang lain, selain yang tadi permutasi secara umum. Nah, kita coba dulu yang ini, permutasi dengan N unsur yang sama, yaitu permutasi yang terdiri dari N1 objek, G1, N2 objek G2, hingga NK objek GK. Maksudnya apa sih? Nah, ini rumusnya NP, N1, N2 sampai NK sama dengan N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial, hingga NK faktorial. Supaya lebih jelas, kita masuk ke contoh soal. Nah, berikut adalah soal mengenai permutasi dengan N unsur yang sama. Contohnya, tentukan banyak susunan kata berbeda yang dapat dibentuk dari kata matematika. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini kita menggunakan rumus N, P, N1, N2, hingga NK. Nah, N-nya itu adalah banyaknya objek. Pada soal ini, objeknya adalah seluruh huruf. Jadi, matematika itu dibentuk dari berapa banyak huruf. Nah, kita tahu bahwa matematika dibentuk dari 10 huruf, maka N-nya adalah 10. Nah, kemudian N1, N2-nya itu adalah jumlah dari masing-masing huruf. Nah, berarti kita hitung dulu M. M itu ada berapa huruf? Ada 2 ya. Kemudian A itu ada berapa huruf? A-nya ada 3. A-nya ada 3, kemudian ada huruf T. T-nya ada 2. Kemudian ada huruf E. E-nya ada 1. Kemudian huruf K. K-nya ada 1. Kemudian ada huruf I.
I-nya ada 1. Jadi totalnya 10 ya. Nah, kemudian kita tulis N1-nya adalah 3, 2, N2-nya ya 2, kemudian N3-nya adalah 2, kemudian 1, 1, sehingga totalnya ada 10. Nah, kemudian kita hitung, cara menghitungnya adalah 10 faktorial per 3 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Nah, yang 1 faktorial ini tidak perlu kita tulis, tidak apa-apa, karena 1 faktorial itu hasilnya adalah 1. Kemudian kita hitung 10 faktorial itu 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, 3, 2, 1-nya kita tulis 3 faktorial. Sama saja kan, kita persingkat cara penulisannya, kemudian dibagi oleh 3 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Nah, 3 faktorialnya ini habis ya. 3 faktorial dibagi 3 faktorial itu 1, kemudian 2 faktorial itu hasilnya 2 kali 1 ya, 2. Nah, 2 faktorial dikali 2 faktorialnya itu adalah 4. Nah, 4 dibagi 4 itu juga 1, sehingga hasilnya adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Hasilnya adalah 151.200. Jadi banyak susunan kata berbeda yang dapat dibentuk dari kata matematika adalah sebanyak 151.200. Nah, kemudian jenis-jenis permutasi yang lain yaitu ada permutasi siklik. Permutasi siklik adalah banyak susunan melingkar dari n objek, dirumuskan dengan n-1 faktorial. Jadi, ciri dari permutasi siklik ini adalah ada kata melingkar atau bundar. Jadi, susunan yang diambil adalah melingkar. Nah, contohnya tentukan banyak susunan melingkar berbeda dari 5 buah objek. Nah, 5 di sini adalah n-nya, sehingga kalau mau kita cari banyak susunan melingkarnya, berarti kita tulis P siklik sama dengan 5 min 1 faktorial. Ini soal yang paling sederhana ya. Nanti ada beberapa soal lain yang mensyaratkan sesuatu. Kemudian 5 min 1 faktorial itu sama dengan 4 faktorial. Nah, 4 faktorial ini sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sehingga hasilnya adalah 24 cara. Gitu. Nah, seperti itu materi dari permutasi dan kombinasi yang ada pada video kali ini. Untuk contoh-contoh berikutnya nanti akan dijelaskan di video berikutnya. Sekian video kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian bisa tulis di kolom komentar atau bisa lewat email ya. Terima kasih atas perhatiannya.